Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang dua tokoh berdarah Minang, Pimpin dan Antara. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Belakangan ini, masyarakat Indonesia tengah disibukkan dengan berita peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa itu Danantara? Apa kaitannya dengan BUMN? Berikut ini pembahasan lengkap plus tugasnya. Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Peluncuran badan yang dilakukan di halaman Istana Kepresidenan tersebut bertujuan untuk mengelola investasi nasional. Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia, terang Presiden ke-8 RI tersebut. Danantara adalah kependekan dari Daya Anagata Nusantara. Menariknya, ketiga kata penyusun akronim tersebut punya makna masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata artinya masa depan. Nusantara adalah tanah air kita. Artinya, Danantara ini adalah kekuatan ekonomi, dana investasi, yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Badan Pengelola Investasi, BPI, Danantara berperan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah. Tujuannya agar aset-aset tersebut terintegrasi dan efisien sehingga bisa diterapkan untuk kebijakan investasi nasional. Berdasar keterangan dari laman portal Informasi Indonesia, nantinya, Danantara akan berjalan dengan acuan konsep yang digunakan oleh Temasek Holdings Limited, badan investasi milik Singapura. Peran Danantara disebut mirip dengan INA, Indonesia Investment Authority, yang resmi berdiri pada 2021 lalu. Hanya saja, cakupan Danantara lebih luas. Danantara akan menjadi super holding dari berbagai BUMN Indonesia. Mudahnya, super holding adalah perusahaan induk, holding company, berskala besar yang mengendalikan berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. Dalam konteks Danantara, maka badan satu ini akan menjadi perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan BUMN. Konsep Danantara, sebagaimana telah disinggung sekilas di atas, mengacu pada Temasek Holdings dari Singapura. Diketahui, Temasek Holdings mengatur bisnis lintas sektor di Singapura, mulai dari telekomunikasi hingga energi. Dua tokoh berdarah Minang, Doni Oskaria dan Pandu Patria Syahrir, pimpin Badan Pengelola Investasi, BPI, Danantara yang baru diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto. Doni menjabat Chief Operating Officer, COO, dan Pandu diamanahkan sebagai Chief Investment Officer, CEO. Sedangkan CEO dijabat Rosan Ruslani. Doni Oskaria telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan Danantara. Dalam struktur kepemimpinan Danantara, Doni Oskaria akan berkolaborasi dengan Rosan Ruslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, CEO, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer, CEO. Doni Oskaria lahir kelahiran Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada 1969. Dia dikenal sebagai pengusaha.
Doni kecil sempat bersekolah di kampung halamannya hingga SD. Dia pindah ke Kota Padang dan sekolah di SMP 7 Padang. Kemudian Doni merantau ke Jakarta dan bersekolah di SMA Negeri 75 Kebonjeruk. Tamat SMA, kembali pulang kampung di jurusan akuntansi Universitas Andalas, UNAN, pada 1989. Tak tamat di UNAN, Doni pindah ke jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Dia juga pernah menempuh pendidikan program embanya pada tahun 2009 di The Asian Institute of Management, Filipina. Doni telah malang melintang di berbagai perusahaan dan dunia usaha, termasuk di perusahaan Citicorp. Dia berpengalaman juga mengurus BUMN, pernah menjadi komisaris Garuda Indonesia pada 2014 lalu dan wakil direktur PT Garuda Indonesia pada 2020. Kemudian dia ditunjuk Direktur Utama Injourney atau PT, Aviasi Pariwisata Indonesia yang merupakan holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Pada 20 Oktober 2024, Doni ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri BUMN. Tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk memaksimalkan potensi kekayaan negara melalui investasi strategis. Model pengelolaan yang diterapkan oleh Danantara akan mengacu pada Temasek, lembaga investasi milik pemerintah Singapura. Dengan demikian, Danantara akan mengelola aset-aset BUMN yang diperkirakan bernilai mencapai 900 miliar dolar AS, atau sekitar 14.670 triliun rupiah berdasarkan kurs 16.300 rupiah per dolar AS. Ia juga pernah menjabat sebagai Managing Director Bank Mega dari tahun 2012 hingga 2014. Dari segi pendidikan, Doni menyelesaikan gelar sarjana hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, dan meraih gelar MBA dari The Asian Institute of Management di Filipina pada tahun 2009. Pandu Patria Syahrir dipilih Presiden Prabowo sebagai salah satu petinggi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara. Pandu merupakan pebisnis sekaligus keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan. Pandu Patria Syahrir anak dari Syahrir dan Nurmala Kartini yang merupakan adik kandung Luhut Binsar Panjaitan. Darah Minang Pandu berasal dari ayahnya, Syahrir yang dikenal ekonom. Syahrir anak dari pasangan Minangkabau Maamoen Al-Rasjid dan Roesma Malik. Maamoen berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam. Roesma Malik dari Maninjau, Agam. Mereka lebih banyak tinggal di Kudus, Yogyakarta, Magelang, Surabaya dan Jakarta. Pandu lahir di Boston, Amerika Serikat pada 17 Mei 1979. Tercatat sebagai lulusan Master of Business Administration dari Stanford Graduate School of Business pada 2007, dan mengambil MBA Eksekutif, program One Belt One Road di Universitas Tsinghua, Cina, 2017-2020. Kembali ke Indonesia, Pandu diajak berbisnis oleh sang paman, Luhut. Bisnis keduanya itu yang kemudian melahirkan PT Tobabara Sejahtera Tbk, Toba, yang kini berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk. Saat ini Pandu menjabat sebagai Vice President Director sejak tahun 2024. Pandu juga mengemban jabatan sebagai Direktur di Elektrum, perusahaan patungan Toba dan Gojek yang berkiprah di pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pandu juga aktif di Asosiasi Pengusaha Tambang Batubara, APBI. Dia sempat dipilih sebagai Ketua Umum APBI pada 2018. Selain sektor energi, Pandu Syahrir juga masuk ke bisnis teknologi dan permodalan. Pandu ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2021 dan aktif hingga saat ini. Dalam ekonomi digital nasional, Pandu adalah mitra pengelola di Indis Capital dan mitra pendiri AC Ventures. Pada 2014, dia berinvestasi ke Sea Group, perusahaan yang menaungi e-commerce Shopee dan mendirikan cabangnya di Indonesia. Pandu menjadi presiden komisarisnya. Sejak 2017, Pandu juga menjadi salah satu Dewan Komisaris Gojek. Pada Juni 2020, dia diangkat menjadi komisaris PT Bursa Efek Indonesia, BI. Pandu juga aktif di organisasi pengusaha seperti Kadin Indonesia sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital sejak 2021, dan Kepala Bidang Penanaman Modal Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, sejak 2023. Selain itu, Pandu juga menjabat sebagai Chairman Artotel Group sejak 2022, dan menjadi Ketua Persatuan Selancar Indonesia, PSOI, sejak 2023. Pandu mencatat dirinya telah membantu mengumpulkan lebih dari 1 miliar dolar Amerika untuk lebih dari 100 perusahaan dalam 7 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan ini telah menghasilkan lebih dari 60 miliar dolar Amerika dalam nilai pemegang saham, menciptakan 100.000 lapangan kerja baru, dan mendatangkan lebih dari 200 wirausahawan baru di Asia Tenggara.
Sekian mungkin sedikit cerita tentang dua tokoh berdarah Minang Pimpin Danantara. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.